Kita sekarang bahas contoh lain pengakuan pendapatan. Di sini kita akan bahas contoh pengakuan pendapatan di pengusaha bisnis kafe yang biasanya menjual minuman kopi. Disebutkan PIN ini adalah nama kafe yang dijadikan contoh untuk ilustrasi pengakuan pendapatan. Sepertinya mudah ya pengakuan pendapatannya. Kan pendapatan tinggal berdasarkan penyelesaian kewajiban barista menyerahkan kopi ke customer. Memang seperti itu konsepnya, tapi kita tetap perlu paham konsep 5 tahap pengakuan pendapatan, karena bahkan di suatu kafe, transaksi penjualan tidak hanya terkait dengan penyerahan berapa cangkir atau gelas kopi, tapi bisa lebih kompleks transaksinya. Untuk itu, kita pertama kali di contoh yang kita bahas di sini akan berfokus pada aplikasi 5 tahap pengakuan pendapatan itu, mulai dari transaksi yang mudah sampai transaksi yang lebih kompleks sifatnya. Kita masih di topik pengakuan pendapatan dengan menerapkan 5 langkah pengakuan pendapatan, yaitu identifikasi kontrak dengan customer, identifikasi kewajiban terpisah dalam kontrak jika ada, penentuan nilai transaksi, alokasi nilai transaksi ke kewajiban terpisah, dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban telah dilaksanakan. Di sini diceritakan, customer bernama Tyler memesan 1 cangkir besar kopi seharga $3 di Cafe Bean. Tyler kemudian berikan uang $3 ke barista Cafe Bean. Sekarang pekerjaan pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan customer. Identifikasi kontrak meliputi beberapa syarat, diantaranya pertama, kontrak harus memiliki commercial substance. Dalam contoh di sini, transaksi memiliki commercial substance karena customer membayar kopi tersebut. Poin berikutnya yang perlu kita pertimbangkan adalah semua pihak setuju dengan kontrak tersebut. Di sini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jangan bayangkan kontrak itu adalah suatu dokumen legal yang sangat formal, karena kontrak bisa cukup antara barista dan customernya yang terjadi. Ketika Tyler sebagai pembeli bilang membeli kopi, hal itu berarti Tyler setuju untuk membeli kopi, dengan kata lain dia setuju atas kontrak. Di pihak penjual atau PIN, pasti memberikan pelayanan, membuatkan dan menjual kopi, yang berarti dia setuju untuk menjual. Selanjutnya kita perlu identifikasi hak-hak yang dimiliki PIN dan Tyler. PIN berhak mendapatkan uang $3 dan Tyler berhak mendapatkan kopi. Poin berikutnya terkait kontrak adalah berhubungan dengan syarat pembayaran. Di contoh ini jelas pembayaran secara tunai di mana Tyler membayar terlebih dahulu senilai $3. Kemudian terakhir, kontrak juga jelas menggambarkan sangat mungkin akan terdapat penerimaan uang dari penyelesaian kewajiban di pihak penjual. Di sini PIN jelas menerima $3 sebelum menyerahkan kopinya. Sekarang kita di tahap identifikasi spirit performance obligation. Contoh di sini PIN hanya memiliki satu kewajiban, yaitu menyediakan 1 cangkir kopi ke Tyler dan tidak ada kewajiban lainnya dalam bentuk barang atau jasa. Di tahap ketiga, kita menentukan nilai transaksi. Harga kopi disebutkan tadi adalah bersih $3 dan tidak ada diskon atau apapun lainnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai transaksi adalah $3. Selanjutnya kita di tahap 4, yaitu alokasi nilai transaksi ke spirit performance obligation. Nah, karena di contoh ini PIN hanya memiliki satu kewajiban, maka PIN tidak perlu melakukan alokasi di tahap 4 ini. Kita di tahap akhir sekarang, yaitu pengakuan pendapatan. PIN baru mengakui pendapatan ketika dia telah menyelesaikan jasanya, yaitu menyerahkan secangkir kopi ke Tyler. Setelah itu, kopi itu menjadi hak Tyler. Jadi di sini adalah titik di mana PIN bisa mengakui pendapatan sebesar $3. Kita telah pelajari contoh simpel untuk transaksi penjualan kopi dan pengakuan pendapatannya dengan menerapkan 5 tahap pengakuan pendapatan. Sekarang kita membahas contoh transaksi lainnya, masih seputar transaksi di Cafe Bean. Sebelumnya kita membahas contoh transaksi penjualan yang memiliki satu kewajiban atau one performance obligation, di mana sebelumnya yang dijual hanya 1 cangkir kopi. Sekarang kita membahas contoh transaksi lainnya jika PIN tidak hanya menerima kontrak penjualan kopi. Di slide disebutkan bahwa Tyler memesan kopi seharga $3 dan juga dia membeli 2 roti bagel senilai $5. Sekarang kita menerapkan 5 tahap pengakuan pendapatan. Sama dengan sudah kita lakukan sebelumnya, di mana pekerjaan pertama adalah identifikasi kontrak dengan customer. Identifikasi kontrak harus mempertimbangkan beberapa poin di sini. Pertama, kontrak memiliki commercial substance.
Transaksi di contoh ini memiliki commercial substance karena customer bayar kopi dan roti bagels. Poin berikutnya, pihak pembeli dan penjual setuju atas kontrak, di mana pihak pembeli setuju membeli kopi dan bagels, dan pihak penjual setuju untuk menjualnya. Selanjutnya kita melakukan identifikasi hak-hak yang dimiliki Bean dan Tyler. Bean berhak mendapatkan uang $8 dari $3 kopi dan $5 bagels. Kemudian Tyler berhak mendapatkan kopi dan bagel. Poin berikutnya terkait kontrak adalah berhubungan dengan syarat pembayaran. Di contoh ini jelas pembayaran secara tunai di mana Tyler membayar terlebih dahulu senilai $8. Kemudian terakhir, kontrak juga menjelaskan atau menggambarkan bahwa sangat mungkin akan terdapat penerimaan uang dari penyelesaian kewajiban di pihak penjual. Di sini Bean jelas menerima $8 sebelum menyerahkan kopinya dan roti bagel. Kemudian kita di tahap kedua, yaitu kita mengidentifikasi separate performance obligation. Contoh di sini adalah menjual kopi dan bagels, tapi itu bukan selalu berarti bahwa Bean memiliki lebih dari satu kewajiban. Penjualan kopi dan bagel bisa memiliki lebih dari satu performance obligation atau satu performance obligation. Bean harus memastikan terlebih dahulu apakah penjualan kopi dan bagels tadi itu memiliki kewajiban terpisah atau tidak. Terdapat syarat untuk memastikan apakah suatu transaksi memiliki kewajiban terpisah, yaitu pertama, produk yang dijual di kontrak tersebut tergolong distinct atau berbeda. Indikator untuk dikatakan distinct atau berbeda adalah Bean bisa menjual kopi dan bagel secara terpisah. Dengan kata lain, Bean bisa menjual kopi tanpa bagels, Bean juga bisa menjual bagel tanpa kopi. Jadi jika dua produk itu tidak saling ketergantungan untuk dijual, maka kita bisa mengakui transaksi itu memiliki lebih dari satu performance obligation. Sebaliknya, jika produk tersebut saling ada ketergantungan satu sama lain, maka itu dianggap memiliki satu performance obligation. Nah, di contoh di sini kopi dan bagels bisa dijual secara terpisah. Customer bebas bisa beli bagel saja atau beli kopi saja. Jadi tidak ada syarat pembelian kopi wajib ada bagel atau sebaliknya pembelian bagel wajib ada kopi. Sekarang kita menentukan berapa nilai transaksi untuk dua kewajiban yang ada. Disebutkan tadi harga kopi adalah $3 dan harga bagel adalah $5. Berarti nilai transaksi adalah total $8. Di tahap 4, kita mengalokasikan nilai transaksi ke semua performance obligation. Nah, walaupun contoh transaksi di sini memiliki dua kewajiban, tapi transaksi ini tidak memerlukan alokasi nilai transaksi karena produk kopi dan bagels itu tidak saling berhubungan dan memiliki harga masing-masing, di mana harga kopi adalah $3 dan harga bagel adalah $5. Terakhir, Bean mengakui pendapatan ketika sudah menyelesaikan kewajiban memberikan kopi dan bagel ke Tyler. Selanjutnya, Bean mengakui pendapatan sebesar $8 dari penjualan kopi seharga $3 dan bagel seharga $5. Sekarang kita membahas contoh 3 di mana Bean selain menjual kopi dan roti, dia juga menjual bubuk kopi atau bean. Nama bubuk kopi yang dijual adalah Smoke Jumper Beans. Smoke Jumper Beans ini biasanya dijual seharga $10 per bungkusnya. Namun, Bean memberikan diskon sebesar $1 jika customer membeli di hari Selasa, sehingga harganya menjadi $9. Tyler kemudian datang ke kafe hari Selasa dan membeli satu bungkus Smoke Jumper Beans sehingga dia hanya tinggal membayar $9. Sama dengan dua contoh sebelumnya, ketika kita mengidentifikasi kewajiban yang ada, maka kita perlu memperhatikan 5 syarat untuk itu seperti yang kita lihat di slide ini. Selanjutnya, di tahap kedua kita mengidentifikasi separate performance obligation. Karena contoh di sini hanya menjual satu jenis produk yaitu Smoke Jumper Beans, maka transaksi ini hanya memiliki satu jenis performance obligation. Sekarang kita menentukan nilai transaksi yaitu sebesar $9 dan bukan $10. Kemudian di tab alokasi nilai transaksi ke performance obligation, maka kita tidak perlu melakukan ini karena transaksi hanya memiliki satu kewajiban. Terakhir, kita bisa mengakui adanya pendapatan sebesar $9 setelah Smoke Jumper Beans diserahkan ke Tyler. Diceritakan di sini, Beans memberikan diskon sebesar $2 untuk pembelian satu cangkir kopi dan pembelian bubuk kopi Motomoka Beans.
Motomocha beans jika dibeli secara terpisah, maka memiliki harga jual sebesar $12 per bungkusnya. Namun diceritakan di sini, jika customer membeli Motomocha beans dan dalam waktu bersamaan, customer juga membeli satu cangkir kopi seharga $3, maka pembeli cukup membayar $12 ditambah $3, kemudian dikurangi diskon sebesar $2, sehingga customer cukup membayar senilai $13. Jika pembelian dilakukan terpisah atau tidak ikut paket yang ditawarkan ini, maka pembeli akan membayar $15 untuk $12 Motomocha beans dan $3 untuk minuman kopi. Nah, karena customer memanfaatkan paket ini, maka customer cukup membayar $13 bukan $15. Tahap pertama adalah identifikasi kontrak dengan customer dengan pertimbangkan syarat-syarat yang bisa kita lihat di slide ini. Tahap berikutnya di sini kita harus identifikasi separate performance obligation. Di contoh ini, kopi dan Motomocha beans adalah dua produk yang tidak saling berhubungan. Dengan kata lain, kopi bisa dijual sendiri tanpa pembeli harus membeli Motomocha beans, dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu, maka transaksi atau kontrak ini memiliki dua performance obligation. Tahap ketiga adalah penentuan nilai transaksi. Nilai transaksi untuk kontrak ini adalah sebesar $13 dari harga kopi $3 dan Motomocha beans $12, kemudian dikurangi diskon sebesar $2, sehingga nilai transaksi adalah sebesar $13. Kemudian kita di tahap alokasi nilai transaksi ke performance obligation. Kontrak ini terdiri dari dua performance obligation, namun nilai transaksi senilai $13 tersebut merupakan harga satu paket, yaitu satu cangkir kopi dan Motomocha beans. Oleh sebab itu, maka kita harus mengalokasikan berapa nilai untuk kopi dan berapa nilai untuk Motomocha beans dari total nilai $13 tersebut. Caranya dapat kita lihat di slide ini. Kita mulai dari harga normal kedua produk ini, di mana Motomocha beans memiliki harga $12 dan satu cangkir kopi memiliki harga $3. Sehingga jika kedua produk ini dijual terpisah, maka akan terdapat penjualan senilai $15. Selanjutnya, kita menghitung berapa persentase masing-masing produk tersebut. Persentase Motomocha beans adalah 80% dari $12 dibagi dengan $15. Kemudian kopi memiliki persentase 20%. Persentase itu menunjukkan proporsi bagian pendapatan dari total nilai $13, sehingga nilai $13 tersebut dialokasikan sebesar $10,40 untuk Motomocha beans dan sebesar $2,60 untuk secangkir kopi. Tahap terakhir, ketika beans sudah menyelesaikan kewajibannya menyerahkan kopi dan Motomocha beans, maka dia dapat mengakui pendapatan sebesar $13, di mana dari $13 itu sebesar $10,40 adalah pendapatan dari Motomocha beans dan sebesar $2,60 merupakan pendapatan dari kopi. Kita sudah selesai membahas contoh pengakuan pendapatan untuk transaksi di Cafe Beans. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan paham konsepnya sehingga kita bisa menerapkan konsep yang sudah kita pelajari ini ke transaksi-transaksi lainnya selain transaksi di cafe. Kita pasti sekarang sudah bisa membayangkan transaksi yang kita bahas ini sering kita temukan di jenis usaha lainnya. Materi selanjutnya masih terkait dengan pengakuan pendapatan dan masih melibatkan 5 tahap pengakuan pendapatan yang kita akan terapkan untuk contoh yang berbeda.